Ini bukan kejahatan seksual, Anda hanya menerima kasih Tuhan. Gitu kata si Jong, dan lebih anehnya lagi, hai selamat datang di channel yang membahas kasus-kasus panas, viral, belum terungkap, mitologi dan sejarah hanya di Mrs. Jahat. Sebuah dokumenter yang membuat heboh jagat sosial media akhir-akhir ini yaitu In the Name of God, A Holy Betrayal, yang membahas sejumlah sekte aliran sesat di Korea Selatan. Serial dokumenter ini diangkat dari kisah nyata yang menampilkan sisi gelap aliran sekte sesat di Korea Selatan. Sekte yang terbesar itu adalah Jesus Morning Star yang berdiri pada tahun 1980 oleh Jong Myung Sok. Kalau disingkat, antara Jesus Morning Star dan Jong Myung Sok ini sama-sama JMS. Ini entah secara kebetulan atau enggak, atau Jong Myung Sok ini berdalih sekte ini pun sering berganti-ganti nama. Di tahun 1980 sampai dengan 1989 namanya itu Gereja Acheon. Di tahun 1990 sampai dengan 1996 namanya Mrs. Pelajar Universitas Dunia. Di tahun 1996 sampai dengan 1999 namanya Persatuan Kristen Internasional. Lalu berganti lagi nih di tahun 1999 sampai dengan 2003 namanya itu Gereja Kristen Timur Barat. Dan berganti lagi di tahun 2003 sampai sekarang namanya itu adalah Christian Gospel Mission. Udah kayak investasi bodong aja ya weh, berganti-ganti namanya. Mungkin kalian pernah lihat investasi bodong tahun ini namanya ini karena dia bermasalah berubah jadi namanya ini. Terus bermasalah lagi nih investasinya, berubah lagi namanya jadi ini. Dan Asosiasi Agama Kristen serta pemerintah Korea Selatan sudah mengeluarkan pernyataan kalau agama ini adalah aliran sesat. Si Jong ini mengklaim dirinya adalah Mesias atau perwakilan Tuhan. Bahkan dia berpura-pura menjadi Tuhan. Sombong amat. Wah, parah nih. Mau kena ketendang kau kayak Lucifer. Si Jong pun berhasil merekrut mahasiswa yang berasal dari universitas elit di Korea Selatan untuk menjadi pengikutnya. Dalam sekte ini, setelah JMS selesai menyampaikan khotbahnya, ia akan mengundang wanita-wanita muda pilihan untuk pertemuan dua pribadi yang berubah menjadi manipulasi seksual yang mengerikan. JMS juga mengklaim bahwa dirinya dipilih oleh Tuhan dan menggunakan otoritasnya untuk memaksa melakukan pembersihan spiritual dan menikah dengannya melalui tindakan seksual. Bandit. JMS selalu mengatakan kepada wanita-wanita muda yang menjadi korban pelecehan dan meyakinkan korbannya bahwa mereka adalah mempelai wanita Tuhan. JMS selalu mengatakan kepada wanita-wanita muda yang menjadi korban pelecehannya, ini bukan kejahatan seksual, Anda hanya menerima kasih karunia dari Tuhan. JMS pernah dipenjara selama 10 tahun karena kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap 4 orang pengikutnya di tahun 2009. Salah satu korban yang diwawancarai pada serial Netflix yaitu Ma Playip. Ma Playip adalah seorang wanita yang dibesarkan di Hong Kong. Dia mengalami kehidupan yang sulit sejak ia masih kecil dan pernah menjadi korban bullying pada saat dia di SMA. Ia bercerita awal mula ia direkrut oleh JMS. Pada saat itu, ia dan adiknya sedang bermain di mall. Lalu datanglah sekelompok orang menghampiri mereka. Orang-orang itu mengaku mereka berasal dari sebuah universitas dan pada akhirnya mereka berhasil mengasut Maple yang pada saat itu sangat menginginkan cinta. Maple mulanya sangat tersentuh dengan ajaran kebaikan yang diberikan oleh JMS.
Ya, awalnya setiap orang itu baik adanya. Hati-hati kalau ada orang memberi kebaikan yang baru kamu kenal. Apa kebiasaan buruk kamu? Saya suka minum alkohol dan merokok. Maple, kamu harus lebih mencintai Tuhan dengan segenap hati kamu. Dan kamu adalah mempelai wanita Tuhan. Dia adalah orang baik dan tuduhan pemerkosaan itu adalah fitnah. Banyak bawahan JMS yang meminta pengikutnya, terutama wanita, termasuk Maple, untuk berpose menggunakan bikini, dan hasil foto tersebut akan dikirim ke JMS yang pada saat itu masih dijeruji besi. Dan saat dijeruji besi, si JMS ini memilih-milih foto yang mana yang dia inginkan. Wanita inikah, wanita itukah? Dan wanita-wanita terpilihlah yang mendapatkan kehormatan untuk mengunjungi JMS di jeruji besi. Emosi gue, emosi.